Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep teknologi kinerja sebagai bagian dari bidang teknologi pendidikan. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu yang pertama, konsep teknologi kinerja. Yang kedua, definisi dari teknologi pendidikan menurut ICT tahun 2004. Dan yang ketiga, hubungan antara teknologi kinerja dan teknologi pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang teknologi pendidikan selalu berkembang seiring berkembangnya zaman. Hal ini berimplikasi pada terjadinya perubahan cakupan kerja, di antaranya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Konsep teknologi kinerja pertama kali muncul secara eksplisit pada definisi teknologi pendidikan menurut ICT tahun 2004. Teknologi kinerja lebih mempertimbangkan atau meningkatkan pencapaian keberhasilan bekerja dari seorang individu maupun organisasi. Teknologi kinerja merupakan identifikasi dan pemecahan masalah perilaku yang terjadi pada satu individu maupun organisasi yang mencakup metode, prosedur, dan strategi yang sistematis untuk meningkatkan kualitas kinerja manusia. Berdasarkan definisi yang sudah saya paparkan tadi, maka dapat kita telaah lagi karakteristik dari teknologi kinerja itu sendiri. Salah satunya yaitu teknologi kinerja adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan atau tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan pencapaian. Selain itu, karakteristik dari teknologi kinerja yaitu meningkatkan produktivitas yang dilakukan melalui sebuah intervensi atau yang biasa kita kenal dengan tindakan yang dirancang secara efektif. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai konsep dari teknologi kinerja yang berfokus pada peningkatan produktivitas bagi individu maupun organisasi, demikian pula dengan konsep dari teknologi pendidikan yang merupakan studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber-sumber belajar. Antara teknologi kinerja dan juga teknologi pendidikan, sebenarnya keduanya sama-sama memiliki keterkaitan. Cakupan dari teknologi kinerja lebih luas dibandingkan dengan teknologi pendidikan. Hal ini karena teknologi kinerja membahas banyak intervensi di berbagai bidang. Sedangkan teknologi pendidikan hanya mencakup intervensi atau solusi terkait dengan masalah pembelajaran. Jadi, fokus dari teknologi pendidikan adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Sedangkan teknologi kinerja hanya untuk meningkatkan kinerja atau pencapaian. Keduanya memang memiliki keterkaitan, namun sekalipun demikian tetap ada perbedaan dan kesamaan antara HPT dengan TEP. Nah, perbedaannya akan nampak dalam beberapa hal. Yang pertama, HPT mempergunakan intervensi sebagai strategi penyelesaian masalah kinerja manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pakar atau interator. Tetapi, TEP menggunakan sumber belajar sebagai solusi problem-problem pembelajaran. Nah, yang kedua, yaitu HPT mempergunakan analisis sebab, di samping analisis kesenjangan. Nah, sedangkan TEP cukup atas dasar analisis kebutuhan. Yang ketiga, dalam intervensinya, HPT mempergunakan 14 macam alternatif pemecahan masalah, yaitu pelatihan dan coaching adalah 2 dari 14 alternatif intervensi tersebut. Namun, TEP tekanannya pada pembelajaran dengan 6 macam sumber pembelajaran dan tidak ada alternatif lainnya. Nah, yang keempat, yaitu HPT bergerak di bidang pendidikan non-formal untuk menciptakan kinerja karyawan yang diharapkan. Dan peserta didiknya ini adalah orang-orang dewasa. Berbeda dengan TEP, di mana peserta didiknya adalah anak-anak yang belum cukup dewasa.
Nah, yang kelima, HPT memerlukan tenaga yang ahli sebagai konsultan atau interventor yang objektif dan mengenal perusahaan atau industri. Nah, sedangkan TEP cukup ditangani oleh guru. Nah, yang keenam yaitu titik ideal yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas adalah misi dan visi atau program yang akan diciptakan oleh unit-unit kerja. Namun pada TEP, titik idealnya adalah tujuan pembelajaran yang disusun oleh guru atau kurikulum. Nah, di samping itu juga ada kesamaan-kesamaannya. Yang pertama, sama-sama ingin meningkatkan kualitas peserta didik atau siswa, baik itu kualitas kinerja maupun kualitas hasil belajar, sekalipun pengertian kualitas itu berbeda. Nah, yang kedua, keduanya ini mempergunakan langkah-langkah desain pembelajaran yang sama, seperti yang disebutkan di atas. Nah, yang ketiga, yaitu keduanya bergerak di bidang pembentukan performance, sehingga ada kecenderungan bersifat behavioristik. Nah, dari uraian singkat di atas dapat dinyatakan di sini bahwa HPT adalah salah satu model aplikasi dari teknologi pembelajaran. Langkah-langkah yang diikuti dalam HPT untuk memecahkan problem kinerja manusia. Tidak ada bedanya antara dengan TEP. Baik, demikianlah penjelasan saya dan rekan saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.